Shalom, selamat pagi anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, SMP Kristen Terang Bangsa. Puji Tuhan, bersyukur pagi ini Tuhan memberkati kita semua sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Dan sebelum mengikuti pembelajaran, meskipun anak-anakku mengikuti pembelajaran secara online, tapi mengucap syukur masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, mari kita devotion pagi hari ini. Mari kita memulai hari ini dengan penuh syukur dan dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kita sepanjang hari ini. Anak-anakku terutama yang ada di rumah, biarlah hari ini boleh menjadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh dengan sukacita, karena kita memulai hari dengan rasa syukur. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik, maka kita ada sampai hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Ikuti seri scan memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat. Amin. Karena Tuhan Yesus baik, sehingga kita semua, termasuk anak-anakku semuanya, bersama keluarga kita masih ada, kita boleh menikmati yang baik semuanya.
karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Engkau pelihara hidup kami semuanya, terutama kami bersama keluarga SMP Kristen Terang Bangsa. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, memberkati dan memelihara kehidupan kami dengan sangat sempurna. Meskipun hari ini Tuhan teristimewa untuk anak-anak kami kelas 7 dan 8 mengikuti pembelajaran secara online. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan pemeliharaan-Mu, kami boleh tetap mengikuti pembelajaran. Dan Tuhan Yesus, sebelum kami memulai pembelajaran, kami rindu Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Dan juga terlebih Tuhan, kami rindu untuk Tuhan menerangi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus yang membimbing dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan Tuhan devotion pagi hari ini. Meskipun secara online, biarlah Engkau yang hadir menjamah setiap hati kami dan hidup kami. Dan biarlah devotion kami pagi hari ini boleh menjadi ibadah, boleh menjadi sesuatu persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, karena kebaikan Tuhan Yesus, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka kita ada sampai saat ini. Oleh karena itu, kita mau mengangkat sebuah pujian yang mengatakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku.
Amin. Biarlah kasih Tuhan Yesus yang selalu mengalir dalam hidup kita, anak-anak sekalian. Karena kasih Tuhan Yesus, anak-anak selalu bersemangat. Karena kasih Tuhan Yesus, anak-anak selalu rajin. Karena kasih Tuhan Yesus, anak-anak selalu berteman dengan baik. Karena selalu mudah memaafkan, bersahabat dengan teman. Karena kasih Tuhan Yesus, anak-anak menjadi teman yang disukai. Amin. Karena ada kasih dan cinta Tuhan Yesus dalam hati kita semua. Sebentar lagi kita akan mendasari devotion kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita akan menyiapkan hati kita. Kita puji Tuhan sekali lagi dengan sebuah pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah
Anak-anakku, mari kita satu dalam doa sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan seperti pujian kami ini Bapa. Kami menyediakan hidup kami saat ini Tuhan seperti bejana di tangan Tuhan yang Engkau siap bentuk untuk menjadi pribadi, menjadi remaja, menjadi anak-anak seperti yang Engkau mau, seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus yang membimbing dan mengajari kami. Tuhan berkati urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, supaya boleh menyampaikan isi hati-Mu, dan berkati setiap anak-anak kami yang siap untuk menerima sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati mereka, sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan, dan mereka semakin kokoh di dalam mengiring Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anakku yang saya kasihi, tema firman Tuhan bulan ini adalah bicara tentang kasih. Bicara tentang kasih. Oleh karena itu pagi ini juga bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita adalah bicara tentang kasih. Langsung saja saya akan bacakan dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bicara tentang kasih adalah bicara tentang poin yang paling penting, nilai yang paling penting, ajaran yang paling utama di dalam kehidupan orang-orang Kristen atau orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Karena Yesus datang ke dunia hanya karena alasan satu hal, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin sebagian besar kalian sudah pernah mendengar pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang artinya biasanya sikap perilaku anak-anak itu tidak jauh berbeda dengan sikap, tindakan, dan perilaku ataupun watak orang tuanya. Buah jatuh tidak jatuh dari pohonnya, tidak jauh dari pohonnya maksudnya seriuskan ya. Nah, ini juga seringkali menjadi gambaran hidup kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus. Yaitu, satu,
bukti bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Tuhan, anak-anaknya Tuhan, maka satu hal yang pasti dalam hidup kita harus ada yang namanya sifat Tuhan, yaitu kasih. Harus ada yang namanya sifat Tuhan, yaitu kasih. Tadi firman Tuhan bilang di ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi anak-anak, kita semua ini adalah anak-anak Allah. Kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oleh karena itu, buktinya apa? Buktinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang sudah menebus dosa kita, sudah mengampuni kita, sudah menyelamatkan kita, maka detik itu juga, saat itu juga kita punya status yang baru, yaitu kita punya status sebagai anak-anak Allah. Selain yang pertama, kita anaknya orang tua kita masing-masing, seperti Serisken, anaknya orang tuanya Serisken. Tapi yang kedua, Serisken juga adalah anak Allah, karena Serisken percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serisken bukan lagi miliknya Serisken, tapi Serisken itu adalah miliknya Tuhan, sama seperti kalian. Maka sekali lagi, sebagai anak-anaknya Tuhan, satu hal yang pasti yang harus didapati ada dalam hidup kita adalah berarti kita harus saling mengasihi. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berarti kita harus saling mengasihi. Ini yang pertama, saling mengasihi adalah bukti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau sebagai manusia kita punya sifat bawaan dari orang tua, sifat mungkin sebagai contoh, orang tua kita punya sifat humoris gitu ya, suka bercanda. Nah, kita juga punya sifat itu, kita suka bercanda, kita humoris, kita suka bergaul. Nah, artinya kita mewarisi sifat dari orang tua kita. Sama halnya secara rohani juga. Apa buktinya bahwa kita ini anak-anak Tuhan? Buktinya bahwa kita ini anak-anak Tuhan berarti kita saling mengasihi. Kalau kita tidak saling mengasihi, atau kalau kita tidak mengasihi orang lain, berarti kita belum kenal siapa itu Tuhan. Berarti kita belum kenal sungguh-sungguh siapa itu Yesus Kristus. Atau cuma sekedar tahu saja, oh Yesus Kristus itu Tuhannya orang Kristen. Oh Yesus Kristus itu Tuhannya kami, kalau kami ke gereja memuji Tuhan, dia ada gambarnya, biasa ada di dinding, biasanya tulisannya ada Yesus Kristus Juru Selamat Penebus Dosa. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi mengalami sendiri, membina dan membangun hubungan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Berkomunikasi, berdoa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Dia adalah Roh, Dia Maha Hadir, maka kita bisa berbicara kepadanya kapan saja, di mana saja, karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Amin. Ini yang pertama. Jadi kita semua adalah anak-anak Tuhan jikalau kita saling mengasihi. Yang kedua, mengapa kita harus saling mengasihi? Yang kedua, yang tidak kalah penting harus selalu kita ingat, karena
kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Jadi bukan kita sebenarnya yang bisa mengasihi. Kita tidak punya kekuatan untuk bisa mengasihi. Karena kita lahir sebagai orang berdosa. Kita lahir sebagai orang yang egois. Bisanya mikirin diri sendiri. Kalian bisa coba tanya diri sendiri. Apakah kalian pernah diajari orang tua hal yang gak baik? Pasti semua orang tua ngajarin kalian semua yang baik-baik, yang sopan-sopan, harus yang jujur, harus tahu berterima kasih. Tapi satu kali tanpa diajari orang tua, bisa nggak kalian berbohong? Bisa saja. Bisa saja kita berbohong. Itu buktinya bahwa kita ini dilahirkan orang tua kita dalam keadaan berdosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus yang sangat baik itu, Dia mengasihi kita bukan waktu kita sudah tobat, bukan. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengerti keadaan kita justru ketika kita masih berdosa. Saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah rela mati menggantikan kita di kayu salib, menanggung dosa, menanggung kutuk dosa yang seharusnya kita tanggung. Sebenarnya kita yang berdosa, harusnya kita yang dihukum. Tapi Tuhan Yesus mau menanggungnya karena Dia mengasihi kita. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Sebentar lagi anak-anak, kita akan merayakan Paskah. Paskah untuk kita sebagai orang Kristen di Perjanjian Baru adalah di mana kita memperingati bangkitnya Yesus dari kematian, mengalahkan maut. Setelah sebelumnya Yesus kita peringati pada hari Jumat Agung minggu depan. Jumat Agung kita peringati kematian Kristus di kayu salib. Kenapa? Kok rela mati di kayu salib? Karena Dia lakukan itu rela memikul salib, rela memberi dirinya disalibkan sampai berdarah, sampai dipukuli, sampai rupanya sudah tidak bisa dikenali lagi. Satu alasannya, karena Yesus mau supaya kita tidak jadi dihukum, supaya kita diselamatkan, supaya Bapa di surga berkenan akan kehidupan kita. Jadi sekali lagi anak-anakku, sekali lagi, bukan kita yang sudah mengasihi Tuhan. Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Waktu kita dalam keadaan belum bertobat, belum baik, masih nakal, apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi kita? Tuhan itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ingat dan camkan ini baik-baik. Jadi Tuhan tidak mengasihi kita ketika kita sudah dalam keadaan baik-baik. Oleh karena itu, lalu bagaimana sekarang? Kalau Tuhan mengasihi kita sebagai orang berdosa, pertanyaannya adalah, pantaskah kita hidup seenaknya? Pantaskah kita hidup sembarangan? Tidak pantas. Karena hidup kita adalah hidup yang sudah diselamatkan. Hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi, tadi dikatakan di ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Jadi Allah yang sudah mengutus Tuhan Yesus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan. Amin. Mari anak-anakku sekalian, kita bersatu dalam doa. Pagi ini sebelum kalian memulai pelajaran, mari kita membawa kehidupan kita sepanjang hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk devotion pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu jikalau kami hidup saling mengasihi. Engkaulah yang memiliki kasih. Sesungguhnya kami tidak bisa mengasihi.
tetapi karena Engkaulah yang telah mengasihi kami lebih dulu Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengasihi. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami setiap saat Tuhan, agar kami pun hidup saling mengasihi sebagai anak-anak-Mu. Bukti bahwa kami adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kami harus hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus, berkati dan mampukan kami, sadarkan kami setiap saat Bapa, bahwa bukan kami yang sudah mengasihi Engkau. Kami tidak mampu untuk mengasihi, tapi Engkaulah yang telah memilih kami, Engkau yang telah mengasihi kami lebih dulu, sehingga itulah sebabnya kami harus mengasihi. Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa karena mereka orang-orang, anak-anak yang sudah mengalami cinta Tuhan, dan mereka pun menjadi anak-anak yang mengasihi, yang peduli kepada setiap teman-temannya, peduli kepada orang lain. Karena itulah yang Tuhan Yesus sudah contohkan dan teladankan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini, pembelajaran sepanjang hari ini, biarlah kasih-Mu melingkupi dan memenuhi hati kami semuanya. Dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengikuti pembelajaran hari ini dengan kasih yang daripada Engkau, dengan ketundukan dan ketaatan seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kami. Terima kasih, berkati setiap Miss dan Sir yang akan mengajar anak-anak kami sepanjang hari ini, dari jam pertama sampai nanti jam terakhir. Terima kasih ya Bapa, berkati keluarga kami semuanya, keluarga SMP Kristen Terang Bangsa, berkati para orang tua murid semuanya Bapa, apapun yang menjadi pergumulan keluarga besar SMP Kristen Terang Bangsa, para orang tua murid, orang tua kami semuanya. Tuhan Yesus, Engkau yang peduli, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami, dan tangan-Mu yang akan terus Tuhan terulur untuk menopang setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami akhiri devotion pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom.